nanti saya kepingin tahu ini, kalau ini sampai selesai berapa duit gitu. Nanti saya tinggal orang saya ini, ada Bahar, ada Kepala Dinas Pendidikan, ada Binsar. Saya mengakui tempat ini dan saya mengikrarkan diri saya salah satunya murid ada di sini. Karena kita kenal betul, tak ada yang tak kenal beliau ini. Beliau sebagai guru merupakan titisan berat sekali ini, berat sekali, bukan gampang, sangat berat. Insya Allah beliau lebih baik dari Syekh Abdul Rahman bin Jamil. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa beliau akan memperbaiki bagian konstruksi untuk persulukan untuk ibu-ibu, kaum ibu. Iya. Saya juga berikhtiar akan membantu persulukan ini untuk membenahi jalan kita ini supaya ya. Ya, tahun depan, tapi tahun depan ya Pak, pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun berdoa semoga Tuan Guru Batak Syekh Sakban Raja Guguk semoga diridhoi, diberi keberkahan, kemudahan, kesehatan terlebih, tentu juga rezeki yang berlipat ganda. Syukur alhamdulillah kita punya Tuan Syekh, Tuan Guru Batak, ya, Tuan Syekh Abdul Rahman Raja Guguk yang sekarang diteruskan oleh Tuan Syekh Ahmad Syaban Ar-Rahmani Raja Guguk, yang sudah menunjukkan kekuatan ulama. Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman ini, setelah kita kaji, beliau waliullah yang dia cinta agama tapi cinta juga terhadap Indonesia. Dari pesan itu yang kita tangkap, dia ingin mengatakan ada dua yang harus dimiliki para ulama dan tokoh-tokoh agama. Yang pertama, dia sebagai penerang umat, memperbaiki akhlak bangsa. Yang kedua, dia harus hadir sebagai garda terdepan sebagai perekat bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan selamat dan sukses di atas terselenggaranya peringatan Haul Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk yang ke-13 kalinya. Syekh Abdul Rahman Raja Guguk ini adalah murid Tuan Guru Fakih Tambah dan beliau dilantik menjadi mursyid oleh Tuan Guru Syekh Mu'im Al-Wahhab. Setahu saya beliau adalah seorang mursyid yang konsisten dalam mengamalkan ajaran agama dan tarikat serta mengajarkannya, dan beliau mempunyai kemampuan dalam menyampaikan pesan-pesan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin di tengah keragaman agama. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dikatakan beliau adalah seorang sufi perekat bangsa. Bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Perjuangan dakwah beliau dan kemampuan dalam berkarya diteruskan oleh anak beliau, yaitu Adinda Tuan Guru Batak Syekh Dr. Saban Raja Guguk. Dari tanah Besilam kami mendoakan semoga peringatan haul yang bertemakan peran ulama, tokoh agama membangun harmoni keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Horas kundi madihin fil tondi matubu. Horas. Selamat datang kepada Bapak Gubernur dan rombongan yang kami muliakan. Selamat datang juga kepada Bapak di Simalungun yang kami banggakan dan kami muliakan, Bapak Radia Pok Hasiholan Sinaga Esa. Selamat datang juga kepada para tokoh masyarakat yang kami muliakan dan kami hormati. Ada Bapak Rahman Harahap, ada Bapak Ridwan, dan seluruh para undangan yang kami banggakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita hadir dalam acara silaturahim tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Gugu dengan tema peran ulama dan tokoh agama dalam membangun harmoni keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi di Pondok Persulukan Serambi Bagus Salam, Jawa Tengah, Hatun Duan, Simalungun. Bapak, ibu-ibu, perlu kami sampaikan bahwa Tuan Guru kita Syekh Abdul Rahman Raja Gugu selain seorang mursyid tarekat di Hatun Duan, beliau juga dalam kehidupan beliau, sejarah kehidupan beliau dalam rangka turut memperjuangkan upaya-upaya untuk membangun ikatan-ikatan sosial, ikatan-ikatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang disebutkan oleh Tuan Guru Basilam Dr. Zikmal Fuad bahwa Tuan Guru Syekh Abdul Rahman Raja Gugu adalah Tuan Guru perekat kebangsaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, marilah kita memasuki acara yang akan kita laksanakan. Pertama, pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh saudara kita Dr. Rizky Pristiandi Harahap MA. Para saudara kami persilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur dan para undangan yang kami muliakan, qori kita ini selain juga qori, beliau adalah juga penulis buku pemikiran dan kiprah Muallim Haji Zainal Arifin Abbas, ulama Sumatera Utara. Syekh Dr. Haji Ahmad Sabban El Rahmani Raja Gugu MA. Kepada Tuan Guru Mursyid kami persilakan dengan segala hormat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai dan senantiasa kita doakan, Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Haji Edi Rahmayadi.
Bersama kita hadir Bapak Wakapolda, mewakili Bapak Kapolda. Salam hormat kami Pak kepada Pak Kapolda. Ada tokoh Sumatera Utara yang juga termasuk ahli bait, Haji Rahutman Harahap. Kemudian putra kehormatan Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk, Bapak Haji Ridwan Shah, para masyayikh, para alim ulama, dan tidak ketinggalan sebagai tuan rumah yang menemani kami Bapak Bupati Simalungun, Bapak Radiapo Hasiholan Sinaga. Mohon maaf jika ada tokoh-tokoh yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Pak Gubernur, keterbatasan ruangan kita ini Pak, sehingga tamu-tamu yang luar kita utamakan, mana tuan-tuan guru malah sebagian di atas. Di atas tadi Pak Gubernur sebelum jarah telah menyampaikan bahwa beliau waktunya sangat singkat. Yang semula acara kita mulai ba'da zuhur, yang beliau buka sekaligus kita lanjutkan dialog kebangsaan. Namun beliau harus buru-buru karena ada agenda penting untuk Sumatera Utara, sidang paripurna Pak ya. Jadi nanti acara tetap kita lanjutkan setelah beliau kita hantar pulang, karena tokoh-tokoh yang narasumber juga sedang di jalan, masih banyak undangan juga yang sedang menyertai kita, karena memang acara akan kita lanjutkan ba'da zuhur setelah kita isholah. Sambutan saya sangat singkat saja, bahwa takdir Tuhan pada saat ini hanya sebuah pengulangan. Meskipun kami sering bertemu di berbagai daerah dengan Pak Gubernur, tapi sebelum beliau menjadi gubernur, beliau telah hadir di majelis kita ini. Sewaktu Bapak menjadi Pangkostrat, dan beliau pernah meneteskan air mata di tempat ini. Dan beliau saat itu berkata, Tuan Guru, jika ada yang penting, ada yang mau disampaikan, jangan segan-segan sampaikan kepada saya. Dan inilah mungkin tepatnya menyampaikan itu. Tidak banyak yang kami sampaikan. Lihat Pak, pondok kita ini yang terus mendoakan Bapak. Kami berharap Bapak tinggalkan pondok ini, doa kami mengiringi Bapak. Sekaligus kami berharap ada jejak-jejak sejarah yang kami ingat. Banyak yang harus kita perbaiki, tapi yang sedang berjalan adalah di sebelah kiri Bapak ini. Dan beliau tadi berkata bukan hanya ini pun Tuhan perlu kita aspal katanya. Beliau ini sangat takjim kepada ulama-ulama. Banyak orang berkata, Tuhan sebagai gurunya Pak Gubernur kok jarang hadir di kantor gubernur kalau ada acara. Dan beliau berpesan, pesan beliau, aku yang datang. Karena beliau lebih respect kepada ulama yang didatangi, bukan yang mendatangi para penguasa-penguasa. Apalagi dalam tradisi kita, Tuan Guru ini kan idealnya orang melihat kita yang teringat adalah Allah, yang teringat adalah keikhlasan, yang teringat adalah kemanusiaan, yang teringat adalah keindonesiaan. Kan bahaya juga kalau orang menengok wajah kita teringat proposal. Begitu Pak Gubernur melihat awak, teringat di proposal. Kami mohon maaf Pak Gubernur, semoga kami dilindungi dari demikian. Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman ini setelah kita kaji dan banyak akademisi yang membongkar siapa beliau, karena kita berkumpul ini berkah beliau, saya meneruskan itu. Beliau ternyata adalah seperti yang disampaikan Tuan Guru Besilam, Tuan Guru Jikmal dalam videonya menyambut acara ini.
Beliau adalah mursyid yang tulus, ulama sufi. Sebahagian ulama mengatakan beliau waliullah, yang dia cinta agama tapi cinta juga terhadap Indonesia. Dari pesan itu yang kita tangkap, dia ingin mengatakan ada dua yang harus dimiliki para ulama dan tokoh-tokoh agama. Yang pertama, dia sebagai penerang umat, memperbaiki akhlak bangsa. Yang kedua, dia harus hadir sebagai garda terdepan sebagai perekat bangsa. Ulama-ulama dulu, wali-wali Allah dulu, bahkan tokoh agama dari berbagai agama dulu sudah sepakat bahwa agama itu mempersaudarakan. Agama itu cinta kasih. Dan negeri ini harus kita jaga dan kita rawat. Maka kesolehan kita harus sejalan dengan kecintaan kita terhadap NKRI. Maka muncullah tema ini. Refleksi Hall Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk dengan tema membangun harmoni, keakraban sosial, dan juga mencegah politik polarisasi. Pesannya adalah jika nanti muncul pilkada, kita sudah asik berbeda. Jangan gara-gara memilih gubernur bertengkar lagi suami istri, bertengkar lagi tokoh-tokoh agama, saling masuk kotak sana kotak sini. Seorang tokoh di Jakarta berkata, posisi Tuan Guru Batak itu adalah penyatu kotak, bukan malah masuk kotak. Dan saya kira Bapak Edi, Bapak Gubernur yang kita cintai, sangat sejalan dengan pemikiran Tuan Guru kita ini yang kita kembangkan, karena beliau juga dalam videonya mendukung dakwah kita. Sekali lagi pesannya adalah kita majukan akhlak bangsa dengan pendidikan agama, tapi tetap kita rawat persaudaraan kebangsaan kita. Itu pesannya. Terakhir, Pak Gubernur, banyak tuan-tuan guru yang hadir. Minimal perwakilannya karena situasi tempat kita yang terbatas. Banyak tokoh-tokoh, mereka sesungguhnya masih banyak yang ingin ketemu, bicara dengan Pak Gubernur. Banyak yang ingin lama bersama Pak Gubernur. Kami berharap, sapalah tuan-tuan guru ini. Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman ini, kenapa disebut Tuan Guru Batak? Ini juga sering pertanyaan. Itu awalnya karena beliau marga Raja Guguk, Tuan Syekh, ulama Batak, Raja Guguk. Kami hadir juga di sini, Pak Gubernur, Toga Aritonang dan Toga Raja Guguk Sumatera Utara. Hadir di sini. Dan beliau ini memang tokoh adat juga. Jadi karena jarang Tuan Guru Batak, apalagi Raja Guguk, dibilang Lester Batak dan Tuan Guru Batak. Dan sampai sekarang itu menjadi populer. Jadi bukan berarti Tuan Gurunya orang Batak, bukan. Tapi maksudnya Tuan Guru bersuku Batak, dan itu sekarang menjadi populer, dan itu kita anggap menjadi doa dan keberkahan. Dari beliau kita belajar, ternyata seseorang itu tetap hidup abadi. Bahkan dia bisa menjadikan inspirasi, jarah orang ke tempat dia, banyak orang berzikir, mengambil pelajaran. Bahkan kalau kita lihat wali-wali Allah itu hidup lagi ekonomi. Mereka sudah mati tapi menghidupkan orang lain. Dijarahi, berdakwah, banyak orang jualan, dia sudah mati, hidup orang lain. Kita belum lagi kita mati, masih hidup kita, mati orang kita buat. Itulah bedanya. Saya kira demikian. Semoga beliau tetap ditinggikan Allah derajatnya. Semoga Pak Gubernur terus dipelihara oleh Allah. Begitu juga seluruh para tokoh-tokoh. Kami tidak bisa mengucapkan balasan apapun selain mendoakan semoga semua diberkahi Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru.
Bapak Gubernur, Bapak Wakapolda, Bapak Bupati, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang berhadir semua undangan, bahwa kita tahu Tuan Syekh kita, Syekh Abdul Rahman Raja Guguk, di samping seorang mursyid, beliau juga adalah dai, pendakwah. Kalau saya katakan beliau adalah berdakwah berbasis dalihan natolu, atau dakwah berbasis tolu sahundulan, martondong ningon hormat, marsanina ningon pakai, marboru ningon elek, atau sombah marhula-hula elek marboru mana mardongan tubuh. Bapak Gubernur, kami persilakan untuk menyampaikan sapaan kebangsaan dalam waktu yang penuh barokah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, mengucapkan selamat dan sukses atas penyelenggaraan kegiatan silaturahim, tokoh dan dialog kebangsaan dalam rangka refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk yang diselenggarakan pada hari Rabu 7 September 2022 ini. Kami mengenal Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk merupakan seorang mursyid yang konsisten sebagai pendidik dan penerang umat yang tulus serta membawa kedamaian dan perekat bangsa. Mari kita hadiri dan sukseskan kegiatan mulia ini sebagai upaya kelanjutan dakwah untuk meneguhkan persatuan dan persaudaraan kita anak bangsa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram, Tuan Guru kita, Tuan Guru Batak, Tuan Guru Syekh Saban Raja Guguk, juga yang berhadir tuan-tuan guru saya tak sebut satu-satu, nanti ketinggalan heli saya karena begitu banyak tuan-tuan yang hadir. Yang saya hormati Wakapolda. Wakapolda berdiri dulu nih, menghadap balik Wakapolda. Bapak Bupati, ini kebetulan beliau ada di sini, sampai panjang jalan ngomel terus saya itu. Capek kali jalan ini rusak. Nanti tolong menjadi perhatian khusus Bapak Bupati. Mak-mak semua langsung mengaminkan itu. Karena kalau hamil lewat sini langsung melahirkan. Para tokoh-tokoh saya yang berhadir, saya juga tak sebut satu-satu. Ada dinda saya yang selalu memotivasi saya, beliau. Ada yang pakaian hijau, Abah Ansor, dan seluruhnya, rahimahullah. Bersyukur kita kepada Allah, melafadzkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara saya, benar, saya sebenarnya sudah menyusun waktu. Saya akan pulang sampai sore karena ada penutupan bola kaki yang sudah kita desain di sini. Anak-anak
SLTA. Tetapi itu pun digagalkan. Saya tak tahu gimana caranya membatalkannya anak sekolah. Karena memang kalau sudah paripurna untuk mengetok APBD itu sudah dikalenderkan. Merubah itu harus di banus. Inilah politik ini. Jadi nggak usah kita berpolitik, susah sekali politik ini. Tapi kadang-kala kebanyak juga kepingin politik. Saudara-saudara saya, nanti saya kepingin tahu ini. Kalau ini sampai selesai berapa duit gitu. Nanti saya tinggal orang saya ini ada Bahar, ada Kepala Dinas Pendidikan, ada Binsar. Binsar ini kiai juga, hanya kiai Nasrani. Pakai peci begitu, Bu, kamu udah berubah misalnya. Berubah pecinya. Dia juga orang taat di Nasrani. Saudara-saudara saya kenal beliau, saya tahu beliau karena beliau ini membuka persulukan di tengah-tengah kaum Nasrani. Bergejolakkah? Oh tidak. Bahkan beliau datang, orang-orang Nasrani datang, mengantar makanan, apa semua. Itu yang nyampe ke telinga saya. 32 tahun beliau berdakwah toleransi. Salah satu nilai-nilai kebangsaan adalah toleransi. Toleran ini yang benar-benar ditegakkan. Hanya kalau cerita kebangsaan ini besar kali Pak Tuan Guru. Nanti ahli-ahlinya yang mengupas ini. Salah satunya adalah bunyinya di 4 konsensus dasar anak bangsa. Kalau MPR nyampaikan adalah pilar, 4 pilar. Tapi kalau bangsa ini di dalam bukunya adalah 4 konsensus dasar bangsa dengan bukunya Sismenas, Sistem Manajemen Nasional. Saya mengakui tempat ini dan saya mengikrarkan diri saya salah satunya murid ada di sini. Karena kita kenal betul, tak ada yang tak kenal beliau ini. Beliau sebagai guru merupakan titisan berat sekali ini, berat sekali, bukan gampang, sangat berat. Insyaallah beliau lebih baik dari Syekh Abdurrahman bin Jamil. Untuk itu pada kesempatan ini saya mengakhiri penyampaian saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Pada kesempatan ini saya ingin mengirim Al-Fatihah kepada guru kita. Ilahi hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-khususum summa arwahi Syekh Abdurrahman bin Jamil. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Al-Fatihah. Terima kasih saudara-saudaraku. Lain waktu kita ketemu lagi dan kita saling mendoakan. Insya Allah Allah selalu melindungi kita semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah aku menyembah dan kepada Allah aku meminta pertolongan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara yang telah menyampaikan sapaan kebangsaan kepada kita semua. Barangkali satu hal yang penting tadi kita
pegangi adalah bahwa beliau telah menyampaikan sholat berjamaah sama dan siang berjamaah. Insyaallah nanti acara Kemarin Pak, bukan Pak. Oh iya. Iya, semoga kiranya kita di Sumatera Utara ini dapat memperkuat persatuan dan kesatuan dalam keragaman yang harmoni demi bangsa, negara, dan agama. Kami juga mendoakan semoga Bapak Gubernur dan rombongan selamat sentosa dalam perjalanan ke kota Medan, dan kami mendoakan semoga Bapak sukses. Para tokoh, para alim ulama, para ustaz, para tuan guru, para undangan sekalian, nanti setelah Bapak Bupati Kabupaten Simalungun melepas Bapak Gubernur dan rombongan kembali ke kota Medan, insyaallah Bapak Bupati akan kembali ke arena kita ini dan akan memberikan sambutan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang buat kita semua Bapak Ibu. Yang sama-sama kita hormati, yang kita banggakan, Tuan Guru Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Guguk. Ini merupakan momen yang sangat luar biasa, Tuan Guru. Saya juga sangat beruntung sebagai seorang kepala daerah bisa tinggal di Simalungun, karena saya banyak dibantu oleh Tuan Guru dan seluruh Tuan Guru yang ada di tempat ini dalam hal untuk merekat keberagaman yang ada di Simalungun ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Simalungun merupakan miniaturnya Indonesia. Semua ada di Simalungun. Juga sempat saya bisik-bisik, Pak Gubernur, tolong, mungkin Bapak mau datang lagi kemari, mungkin ziarah, harus diselesaikan jalan ini Pak Gub. Saya bilang, udah siap, gitu katanya. Tepuk tangan buat Gubernur kita. Iya. Bapak Ibu hadirin, suku Simalungun adalah suku yang sangat majemuk sekali. Bangsa Simalungun sangat majemuk sekali. Keberagaman bukan hanya agama, tetapi suku, keyakinan juga. Ini bisa dirajut oleh karena keberadaan persulukan yang sangat luar biasa ini. Tadi sudah disampaikan bagaimana kerjasama, gotong royong, haruan bolong, silaturahmi antar umat beragama di Kabupaten Simalungun sudah teruji dengan baik. Inilah tugas dan tanggung jawab kita bersama-sama, bagaimana kita mengawal keberagaman ini supaya Simalungun tetap kondusif dan nyaman layak huni di kampung halaman yang sama-sama kita cintai ini. Ya. Tuan Guru, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa beliau akan memperbaiki yang di bagian konstruksi untuk persulukan untuk ibu-ibu, kaum ibu. Iya. Saya juga berikhtiar akan membantu persulukan ini untuk membenahi jalan kita ini supaya ya. Ya, tahun depan, tapi tahun depan ya Pak. Bukan sekarang Pak. Saya tidak mau artinya mengatakan sekian-sekian, tapi pasti harus saya realisasikan Pak. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun berdoa semoga Tuan Guru Batak Syekh Saban Raja Guguk semoga diridhoi, diberi keberkahan, kemudahan-kemudahan, kesehatan terlebih, tentu juga rezeki yang berlipat ganda. Itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Horas mahu batahaga nupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Yasona Halauli, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan kegiatan silaturahim tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 tahun Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk pada tanggal 7 September 2022 dengan tema peran ulama, tokoh agama membangun kekerabatan sosial dan melawan politik polarisasi. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengapresiasi Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Guguk sebagai penerus yang mengadakan kegiatan ini untuk meneguhkan persatuan dan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Semoga kegiatan ini menguatkan rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa, terus bergotong royong menjaga dan membumikan nilai-nilai Pancasila, serta mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Tuan-tuan guru, saudara-saudara, bapak-bapak yang saya muliakan, terlebih khusus kepada Tuan Guru kita, mursyid kita, Syekh Dr. Haji Ahmad Saban El-Rahmani Raja Guguk MA. Bapak, Ibu-ibu, di hadapan kita telah hadir 5 narasumber. Ini sudah bisa kita katakan dialog kebangsaan pada level nasional, karena hadir tokoh nasional pada kesempatan yang berbahagia ini. Dialog ini penting. Dialog ini penting sebab kita hidup dalam kebinekaan, keragaman, karena ini menjadi sunatullah, sekaligus anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentu saja kalau itu sebuah sunnatullah, pasti keragaman itu akan membawa kepada kesenangan, kebahagiaan bagi umat manusia. Dan ini tidak boleh ada satu orang pun yang mencoba untuk menghegemoni daripada keragaman itu. Nah, nilai-nilai keragaman itulah yang dulunya diaplikasikan oleh Tuan Syekh Abdurrahman Raja Guguk, Tuan Guru kita, Tuan Guru Batak, di dalam rangka menyemai harmonitas, menyemai kerukunan, menyemai kebersamaan, saling tolong menolong, hidup dalam satu huta, satu kampung, satu kabupaten, dan seterusnya. Itulah Tuan Guru kita itu. Tuan Guru Batak adalah Tuan Guru Batak yang berdakwah menggunakan nilai-nilai budaya lokal. Dan alhamdulillah, dengan pendekatan beliau berbasis budaya itulah bahwa rumah persulukan ini tempat singgah bagi semua orang, baik berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda keyakinan. Bahkan di antara yang hadir itu sendiri banyak memintakan doa-doa kepada Tuan Guru. Walaupun antara yang meminta doa dengan yang dipintakan mendoakan berbeda keyakinan, tetapi tidak menjadi masalah. Jadi Tuan Guru kita ini adalah Tuan Guru yang multikultural dalam rangka menyampaikan nilai-nilai dakwah dan sebagainya. Karena itu betapa penting dialog kebangsaan. Jika kita gagal mengawal kebinekaan ini, maka tidak hanya masyarakat Simalungun, Sumut, tetapi juga Indonesia bisa mengalami kegoncangan. Terlebih lagi kita akan menghadapi sebuah pesta pemilu 2024. Jadi nanti Bapak Ibu, mari kita simak, dan Bapak Ibu, inilah saatnya untuk bertanya langsung, terlebih-lebih kepada semua tokoh kita ini, apalagi di sini hadir anggota legislatif kita, tempat kita menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, kemasyarakatan, dan seterusnya. Karena itu kepada Bapak tokoh kita, tokoh masyarakat Sumut, Bapak Dr. Andus Haji Rahudman Harahap, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas, saya tidak akan
berbicara politik. Saya berbicara apa yang sudah saya lakukan. Berbicara tentang apa peran ulama dan tokoh agama dalam membangun harmoni, keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi. Secara sederhana, berbicara masalah heterogenitas atau keanekaragaman baik suku agama di Sumatera Utara, kita tahu sering menimbulkan adanya polarisasi. Istilah ini sebenarnya istilah intelijen. Kalau masyarakat nggak tahu dia apa polarisasi, nggak tahu dia. Artinya apa? Kenapa kita tidak bisa membangun harmoni di tengah-tengah masyarakat ini? Pengalaman saya, bapak-bapak sekalian, karena waktunya juga singkat, saya satu-satunya wali kota yang pernah mendapat anugerah tokoh kerukunan umat beragama ASEAN. Saya terima di Universitas Thailand di Bangkok, dan itu nggak terulang. Kenapa? Karena kita membangun forum komunikasi umat beragama itu tadi tidak terlepas kaitannya dengan peran ulama dan tokoh agama. Bagaimana para pemimpin-pemimpin kita bisa membuka diri kepada mereka. Nanti itu para tokoh-tokoh politik yang bahas. Di mana sebenarnya katalisator yang tersebut, sehingga ini kadang-kadang menjadi masalah. Saya pernah baru-baru ini menghadiri ada acara syukuran pengangkatan pastor Katolik uskup di Tebing. Dihadiri 3.000 orang. Saya diundang karena saya banyak berbuat untuk mereka waktu saya wali kota. 10 tahun mereka mau izin gerejanya saja di komunitas yang diberikan. Saya tanda tangan waktu wali kota. Aman. Jadi peran ulama, peran tokoh agama, peran para ustazah tidak sulit. Apabila kita para pemimpin politik atau pemimpin-pemimpin pabrik di masyarakat itu membuka peluang untuk mereka, kita harus memberikan satu keyakinan dan kepercayaan bahwa mereka mampu membangun jembatan hati antar masyarakat dengan kita para pemerintah. Misalnya itu contoh kecil. Ini menghadapi tahun-tahun politik ini, para ulama, para syekh harus mengambil istiqomah. Kalian harus cermat melihat siapa yang memperhatikan rakyat, siapa yang selalu menyapa masyarakat, siapa yang mengerti tentang apa yang menjadi kesulitan masyarakat. Ini adalah penting. Saya kira ini yang penting. Semua itu kita ini, para syekh yang hadir ini dari berbagai daerah di Sumatera Utara hadir di sini. Percaya bapak-bapak, kalau kita nawa itu dalam rangka memberikan penjelasan penyuluhan untuk membangun silaturahmi dengan umat ini, saya kira tidak ada kesulitan. Selalulah kita, apalah beratnya menghargai para ulama sebenarnya. Itu tugas kita yang paling pokok. Saya hanya mengajak kita, khususnya masyarakat kita dan kita yang dialog hari ini, mengajak kita, mari kita bangun kesatuan dan persatuan kita. Jangan kita buat perpecahan-perpecahan. Luar biasa penyampaian tokoh kita, Bapak Haji Rahurman. Tentu kita semua sudah kenal dengan beliau dan kita ingat-ingat wajah beliau nih, supaya jangan lupa. Gitu Bang ya. Kita berikan kesempatan kepada tokoh kita yaitu Bapak Ridwan Shah. Nah, bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tentunya berdiri di sini sebagai salah seorang putra kehormatan Pondok Persulukan Serambi Simalungun ini. Sedikit saya ingin mengulas balik saja tentang perjuangan dan ketokohan daripada ayahanda Al-Mukarram Asy-Syaikh Abdurrahman Raja Guguk. Beliau ini diibaratkan sebagai magnet. Kekuatan magnetnya itu luar biasa, bisa menarik, daya tariknya luar biasa.
bukan hanya di kalangan Islam saja, tetapi bagi saudara-saudara kita yang non-Islam juga, tempat pengaduannya kalau ada masalah pasti datang silaturahmi ke pondok pesantren ini. Dan beliau juga terkenal dengan kesederhanaannya. Ada satu mursyid cerita sama saya, saking sederhananya beliau ketika ada persulukan akbar di sini. Ketepatan pada saat itu beras habis. Ya. Dengan izin Allah digoyang-goyangkannya gini saja pasir. Ya. Diambilnya sebongkah emas yang hanya cukup untuk membeli beras secukupnya bagi orang-orang yang suluk. Itulah salah satu karomah beliau. Jadi ini memang orang yang unik, ulama karismatik yang sangat unik. Oleh sebab itu dia dicintai oleh semua agama dan kalangan. Saya sendiri pernah silaturahmi kepada beliau, ya, pada saat itu menjelang Lebaran, ya. Saya tidak pernah merasakan makan durian selezat tersebut. Karena durian yang saya makan itu langsung beliau yang membelahkannya, pakai pisau dari ibunda kita dan disuguhkannya kepada saya. Jadi luar biasa. Itu saya kenang sampai sekarang. Jadi tentunya tempat persulukan ini adalah salah satu tempat untuk penyucian diri sebenarnya. Ini adalah lingkungan yang sangat steril. Oleh sebab itu saya tentunya baik pribadi dan keluarga kadangkala sering-sering kemari untuk bermunajat, minta doa. Karena tempat-tempat seperti ini adalah tempat-tempat yang berkah, ya. Dan ini terbukti yang datang kemari bukan hanya orang-orang yang beragama Islam saja, yang non juga banyak datang kemari, ya. Dan saya juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya tentunya tugas saya di Republik ini karena saya bukan seorang politisi. Saya ketepatan di akademisi. Saya memiliki sekolah tinggi ilmu komputer. Mungkin itulah yang bisa saya berikan sumbangsi kepada negara Republik Indonesia, yaitu menetaskan, ya, insan-insan yang berkualitas. Karena tidak mungkin Indonesia bisa berubah kalau SDM-nya itu tidak berkualitas. Jadi kita mulai tentunya dari peningkatan SDM. Kalau SDM-nya baik, insya Allah perubahan-perubahan ke depan pasti membaik di negara Republik Indonesia ini. Ya, demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian beliau, tokoh masyarakat kita Siantar Simalungun sekaligus Sumatera Utara. Berikutnya kita akan dengarkan narsum. Ya memang Bapak Ibu, inilah khas daripada bahwa mursyid kita ini tidak hanya sebagai tuan guru, tapi juga sebagai seorang akademisi, doktor. Jadi haul yang diikuti dengan dialog-dialog seperti ini barangkali untuk Sumatera Utara mungkin ini yang pertama sejauh yang saya tahu. Kita mintakan narasumber yang berikutnya adalah, kita minta tokoh muda kita dulu, Bapak Sugiat. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Tuan Guru kami, Tuan Syekh Sa'ban Raja Gugu bin Syekh Abdurrahman Raja Gugu, yang pada hari ini melaksanakan haul yang ke-13. Insya Allah dengan doa kita bersama, dengan disiplinnya kita mengikuti amalan-amalan suluk di pusat persulukan ini, insya Allah kedamaian, kerukunan bukan hanya di Simalungun, tapi di Sumatera Utara, bahkan mungkin di Indonesia akan tetap terjaga secara utuh. Baik, yang pertama, saya bersama Tuan Guru ini hubungannya bukan hanya sebagai sahabat, tapi guru dengan murid, Bang Timbul. Walaupun saya tidak disiplin dalam mengikuti suluk, tapi beberapa ini
Mungkin itu ibu-ibu juga, beberapa amalan-amalan yang diajarkan Tuan Guru itu terbukti ke saya keajaibannya. Misalnya terkait dengan umroh. Ini saya pernah dikasih amalan sama Tuan Guru, dan insya Allah ketika amalan inilah yang memberangkatkan saya kemarin umroh. Beberapa tahun yang lalu, saya dikasih amalan setiap sholat subuh, jangan lupa setelah membaca surat-surat pendek, membaca zikir-zikir, bersalawat Nabi 100 kali. Dengan penuh kerinduan terhadap Rasulullah. Nggak sampai setahun, nggak ada niat umroh, tapi karena amalan itu saya lakukan yang diajarkan oleh Tuan Guru Sakban, datang seorang sahabat pengusaha baru pulang umroh, menawari, membayari saya umroh. Kalau ibu-ibu kepingin umroh, kepingin ketemu Rasulullah di Masjid Nabawi, kepingin sholat di Masjidil Haram, ini tips dari Tuan Guru. Setelah sholat subuh, bacakan surat-surat pendek, bacakan zikir kepada Allah, dan jangan lupa berselawat Nabi dengan penuh kesungguhan. Bila perlu nangis, kita rindu kepada Rasul. Ini yang diajarkan oleh Tuan Guru. Insya Allah ibu-ibu akan ada yang memberangkatkan umroh. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, terkait dengan persoalan kerukunan dan keberagaman. 2014-2019, momentum politik, peristiwa politik kita itu kayaknya asik mau berkelahi saja. Hanya gara-gara persoalan beda capres 01, 02, bukan hanya kita yang berbeda agama Bang Timbul, yang seagama bahkan serumah pun bisa berantem. Padahal ibu-ibu sekalian, capresnya ketika selesai pemilu duduk sama lagi, sementara kita udah terlanjur berantem, udah terlanjur berkelahi, udah terlanjur dendam. 2024 tidak boleh terulang itu lagi. Jangan sampai kita karena perbedaan sikap politik kita menjadi berkelahi, apalagi dengan membawa-bawa agama. Karena sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa negara yang juga mengalami hal yang sama, tapi karena nggak ada tempat suluk di sana mungkin ya, nggak ada Tuan Guru, jadi berkelahi perang, macam Syria. Syria itu antara Islam dengan Islam, tapi beda capres, Sunni dengan Syiah, perang sampai sekarang hancur negaranya. Begitu juga di negara-negara yang menggunakan politik identitas untuk kepentingan politiknya. Tidak boleh di Indonesia seperti itu. Karena Indonesia ini milik bersama, milik semua golongan, milik semua agama, milik kita semua. Apalagi di Sumatera Utara ini. Di Sumatera Utara ini selain basis agama juga ada basis budaya, Dalihan Notulu misalnya. Walaupun kita beragama, ada hula-hula kita, ada anak boru kita, ada dongan tubuh kita. Somba mar hula-hula manat bar dongan tubuh elek mar boru. Hormat sama yang hula-hula, sayang sama anak boru, dan ya berkasih, menghormatilah dengan dongan tubuh. Saya pikir itu kekuatan kita. Bahkan kekuatan kita, bayangkan ya Bapak Ibu, kalau cerita sejarah diajarkan oleh Tuan Guru. Tuan Guru ini bukan hanya dalam konteks suluk ya, sejarah juga sangat paham. Dulu kita belum beragama saja kita rukun. Belum ada Islam, belum ada Kristen, belum ada Hindu, belum ada Buddha, masih animisme, kita rukun. Ini sudah ada agama, masa kita nggak rukun? Saya pikir itu sebagai pengantar diskusi kita, tapi yang paling penting bagaimana kita tetap menghidupkan kembali semangat dakwah kerukunan yang diajarkan oleh almarhum Tuan Syekh Abdurrahman Raja Guguk dan diteruskan oleh Tuan Syekh Sakban Raja Guguk, sehingga Indonesia, Sumatera Utara, Simalungun itu tetap dalam bingkai NKRI yang utuh. Saya pikir demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, orang muda, politisi muda, berapi-api. Semoga Bapak Ibu ingat terus yang disampaikan oleh beliau. Baiklah, kita ke narasumber ataupun pemberi pengantar ataupun sambutan, yaitu saudara kita, Bapak kita, Ketua KPU Sumatera Utara. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masing-masing pembicara sudah mengingatkan kita semua bahwa pilihan boleh beda, tapi kemudian kita tetap harus bersatu padu membangun Indonesia. Jadi kalau dialog kita hari ini difasilitasi oleh Syekh Ahmad Sakban, ini kita memulai dari Simalungun untuk menatap Indonesia, bahwa kita ini Bapak Ibu sekalian diciptakan memang dalam keadaan yang berbeda-beda. Dulu sudah ada pembicaraan yang dilakukan oleh
pendiri bangsa kita. Ada Muhammad Hatta, ada Nasir, ada Soekarno, dan lain-lain. Mereka sebenarnya sudah merasakan bahwa Indonesia ini majmuk. Ada begitu banyak suku bangsa yang ada di Indonesia. Jangan kemudian pemilu ini itu kemudian membuat semua kita menjadi retak. Oleh karena itu kami sebagai penyelenggara, Bapak Ibu sekalian, berharap bahwa pemilu 2024 itu bisa kita lalui dengan riang gembira. Orang selalu mengatakan bahwa pemilu itu kan pesta rakyat. Seharusnya kalau pesta, Bapak Ibu sekalian, kita semua berkumpul memberikan hak suara kita di TPS dengan prinsip bahwa pilihan Bapak Ibu sekalian itu dirahasiakan. Kemudian dia harus dilaksanakan dengan suasana yang bebas. Tidak boleh ada orang yang kemudian memaksa kita semua untuk memilih satu pasangan calon tertentu. Semuanya itu diserahkan kepada Bapak Ibu sekalian untuk memilih siapa yang kemudian Bapak Ibu rasakan tepat untuk kemudian menjadi pemimpin kita 5 tahun yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, pemilu itu adalah sarana bagi kita untuk memilih pemimpin. Oleh karena itu, kami sangat yakin bahwa masyarakat Simalungun khususnya bisa melalui ini. Kita sebenarnya sudah teruji. Pasca pemilu, pasca reformasi kita ada pemilu 99, pemilu 2004, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019. Semuanya sudah kita lalui dengan baik. Tidak ada konflik di Simalungun gara-gara pemilu. Gak ada bakar-bakaran di Simalungun gara-gara beda orang yang kemudian akan dipilih. Tidak ada pertikaian di Simalungun gara-gara beda partai politik. Ini adalah wajah kita, Bapak Ibu sekalian. Di samping saya ada Hanura, ada Golkar, ada Gerindra. Di belakang mungkin juga ada partai-partai yang lain. Itu menunjukkan bahwa perbedaan kita itu bukan membuat kemudian kita harus berkonflik, tidak saling bersapa, kemudian bertikai pada pemilu 2024. Tadi Pak Sugiat sudah mengingatkan bahwa tidak ada negara yang maju karena konflik. Negara itu baru bisa maju kalau kita kemudian bersatu padu, saling bahu-membahu untuk membangun, menciptakan kondisi yang lebih baik ke depan. Saya kira demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penyampaian beliau Ketua KPU Sumatera Utara yang kita banggakan. Saya Haji Rusdi Lubis, Sarjana Hukum, Master Manajemen Agribisnis, selaku Ketua Pars Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara KAHMI, silaturahmi tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk pada hari Rabu tanggal 7 September 2022. Tema peran ulama tokoh agama membangun keakraban sosial dan melawan politik polarisasi. Kami berbangga hati dan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih serta mengapresiasi kepada Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sabban Raja Guguk sebagai penerus Tuan Guru saat ini, yang juga merupakan penasehat MW KAHMI Sumatera Utara yang kita kenal sebagai ulama dan tokoh Sumatera Utara, perakat bangsa yang menghadirkan kegiatan ini untuk meneguhkan persatuan dan persatuan kita sesama anak bangsa. Sekali lagi, mari kita hadiri dan sukseskan kegiatan mulia ini nantinya. Kami Sumatera Utara siap bersinergi dalam mengembangkan dakwah bersama Tuan Guru Batak di Sumatera Utara. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Abang dan Lubis, kami berikan waktu 5 menit. Foto. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak-bapak ibu sekalian, tujuan hidup kita itu tidak banyak. Ya. Hablum minallah, hablum minan nas. Khairun nas anfa'un nas. Hubungan dengan Allah, hubungan manusia, khairun nas anfa'un nas. Sebaik-baik manusia bermanfaat dengan manusia lainnya. Maaf bapak-bapak ibu sekalian, saya mengatakan seperti itu. Banyak pemimpin sekarang ya tidak bermanfaat, taunya hanya bermanfaat kepada kepentingan politik, kepentingan ketamakan, kepentingan keserakahan. Yang kita cari sekarang adalah pemimpin yang bermanfaat dan bernilai, karena itu perintah Allah. Bagaimana kita hidup bisa bermanfaat dan bernilai? Untuk apa? Untuk keumatan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Makanya kebetulan saya ketua Kahmi, dan Kahmi kita buat pada hari ini, hatiku hatimu bersatu dalam nilai dan doa demi keumatan, kemanusiaan, dan kebangsaan. Banyak ketika dia melakukan pemilihan, membujuk rayu semua umat, tapi ketika duduk lupa atas janji-janjinya. Itu yang banyak saya lihat, jumpa lupa atas janji-janjinya. Nah, ke depan ayo kita memperkuat persatuan dan kesatuan. Tidak ada agama mengajarkan terpecah belah. Satu agama pun tidak ada mengajarkan engkau harus terpola-pola. Enggak ada. Baik Kristen, apa saja namanya, semua adalah membangun persatuan. Kalaupun ada pemecahan adalah untuk kepentingan pribadinya, untuk kepentingan golongannya, untuk kepentingan partainya. Tapi kita inginkan pemimpin adalah pemimpin yang mempersatukan seluruh umat sesuai ajaran. Tujuan daripada Allah juga tahu kita jelas bahwasanya kita tujuannya ada satu. Bagaimana kita tetap dalam suasana suci ikhlas untuk mewujudkan hablum minallah, hablum minan nas. Itu saya ingin tahu. Ya. Ini banyak saya lihat tidak seperti itu. Coba kita lihat, ini wawasan kebangsaan yang diajarkan oleh pendiri-pendiri negara Republik Indonesia ini, yang diajarkan oleh pahlawan kita ini apa? Satu, tidak ada dua. Satu dasar negara, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, satu semua. Ya, kemudian banyak kebudayaan berbudaya semua diwujudkan bagaimana ini satu tujuan. Karena apa? Manusia ini dikendalikan oleh 3, pikiran, hati, dan nafsu. Pikiran bagus, hati jelek. Hati jelek, pikiran bagus. Kalau dua-dua tidak bagus dan hatinya tidak bagus, didorong nafsu. Itulah lagu Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Coba Bengawan Solo, Bengawan Solo, akhirnya ke laut. Oleh karena itu pikiran dan hati dan nafsu tadi itu adalah tepat bagi bapak kita semua, apalagi ini syekh harus dikawal. Dikawal siapa? Pengawal agama. Tanpa pengawalan agama, pikiran hati ini akan merajalela, didorong oleh nafsu yang sangat luar biasa. Kita tidak menginginkan itu. Kalau sudah didorong nafsu, maka akan muncul keegoan, akan muncul ketamakan, akan muncul berkuasa untuk selama-lamanya. Ini akan muncul. Oleh karena itu harapan kami di sini, ya, bapak-bapak, para syekh, para kiai, ayo kita perkuat persatuan dan kesatuan keumatan ini. Ya, persatuan kesatuan keumatan ini, dan juga kita perkuat dan kita cegah dorongan-dorongan nafsu yang sangat luar biasa.
Udah? Oh, udah. Oke, saya pikir ini aja yang saya sampaikan. Yang penting kita satu tujuan, satu cita-cita, ya, demi keumatan, kemanusiaan dan kebangsaan. Satu pesan tadi oleh beliau, menjaga kebinekaan yang sudah indah ini jangan dirusak. Molo bolak mandar dan jadi ribahan. Kain sarung yang lebar janganlah dirobek. Nah, itu dia ya. Itu inti pesan menjaga persaudaraan dan kebinekaan. Bapak, Ibu-ibu, Tuan Guru, sekarang kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI, mengucapkan selamat atas terselenggaranya silaturahim tokoh dan dialog kebangsaan dalam rangka HOL ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk yang bertema membangun keakraban sosial dan melawan politik polarisasi. Saya selama ini sudah merasa menjadi keluarga besar Pondok Persulukan Serambi Babu Salam Simalungun dan sudah juga beberapa kali menghadiri acara, termasuk beberapa kali menghadiri haul yang sebelum-sebelumnya. Saya juga sangat akrab dengan Tuan Guru Batak Syekh yang sekarang. Oleh karena itu saya merasa berkewajiban untuk mengajak kita semua untuk menghadiri acara itu nanti tanggal 7 September 2022 dan sekaligus kita memberikan penghargaan terhadap tokoh umat, pejuang-pejuang yang selama ini telah membangun dan mendidik kita semua dan telah juga memberikan kontribusi terbaiknya buat agama, buat kebudayaan, buat bangsa dan negara kita. Sekali lagi saya Ahmad Doli Kurnia Tanjung, mari mengajak kita semua untuk menghadiri acara yang insya Allah nanti diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat buat kita. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit kita berikan kepada ketua kita ini, tokoh kita ini, merangkum dari seluruh pembicaraan dari A sampai Z yang disampaikan oleh narasumber sebelumnya. Kepada Bapak Doli kami persilakan. Pertama, sebenarnya kita harus mendudukkan kata polarisasi. Polarisasi ini sederhananya sebetulnya perpecahan, keterbelahan, saling meniadakan pada akhirnya. Nah, kalau kita lihat keterpecahan, keterbelahan, saling meniadakan, sebenarnya tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang menginginkan dan pasti akan melakukan itu, karena tidak ada yang mengajarkan, apalagi kita Islam, untuk saling membenci, untuk saling merusak dan seterusnya. Jadi intinya kita tidak boleh melakukan itu. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, selama ini keterbelahan itu terjadi karena peristiwa-peristiwa yang sangat duniawi, sangat politik. Jadi istilah keterpecahan, keterbelahan, polarisasi ini muncul pada saat mau pemilu. Pemilunya bisa pilpres, bisa pileg, bisa pilkada, pemilihan gubernur, bisa sampai kepala desa. Nah, kalau data yang kami miliki, justru yang paling bahaya itu pada pemilihan kepala desa. Lebih banyak orang yang mati bunuh-bunuhan dalam peristiwa pemilihan kepala desa dibandingkan pemilihan presiden maupun pemilihan gubernur atau bupati wali kota. Selama ini nggak ada yang tahu itu. Tapi itulah bentuk bahwa masyarakat kita ini gampang sekali. Gara-gara cuma beda pilihan, apalagi desa itu kan karena memang tetangga lebih dekat, macam itu yang membuat lebih bahaya. Nah, tapi intinya kita nggak boleh sebetulnya seperti itu. Nah, apalagi Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur ya. Bangsa kita berada di sebuah bangsa dan negara yang luar biasa hebat. Bukan hanya diakui oleh kita sendiri, tapi diakui oleh dunia. Kita ini kalau dibicara tentang suku dan bangsa, negara kita ini terdiri dari ratusan suku dan bangsa. Kalau di negara lain, negara-negara yang maju itu, Bapak Ibu sekalian,
Di Eropa itu yang namanya bangsa Bavaria itu terdiri dari satu negara namanya Jepang. Di Skandinavia pasti terdiri 3 atau 4 negara. Bangsa atau suku bangsa Britania itu cuma hanya satu, Inggris Raya. Tapi Indonesia ini beratus suku bangsa bisa terangkum menjadi satu negara. Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian, kenapa sampai sekarang Indonesia ini yang terdiri dari suku bangsa yang beratus-ratus itu masih bisa bertahan menjadi satu negara? Kita nggak bisa memungkiri, Bapak Ibu sekalian, Tuan Guru, tokoh agama, bangsa ini lahir karena yang ikut membidaninya adalah ulama. Yang membidaninya itu adalah tokoh agama, pendeta, pastor. Mereka yang ikut berjuang memerdekakan dan kemudian menyusun negara ini mulai dari dasar negaranya sampai kepada aturan-aturan dasarnya, di mana ulama dan tokoh-tokoh agama ini memahami betul soal hakikat kemanusiaan, saling menghargai, saling menghormati, harus tetap bersatu, tidak boleh terpecah, tidak boleh terbelah, tidak boleh saling menyakiti. Karena tidak ada satu ajaran agama pun yang mengajarkan kita untuk saling menyakiti, menyerang, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang peran ulama dan tokoh agama, sejak Indonesia berdiri memang sudah ada peran ulama dan tokoh agama itu dalam rangka merawat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Gak mungkin Indonesia ini lahir dari Sabang sampai Merauke ya, kalau tidak ada peran mereka itu semua. Dalam sejarahnya ada waktu itu daerah-daerah yang mau keluar gara-gara sila pertama Pancasila, perdebatan 7 kata ya, berdasarkan syariat Islam. Tapi karena memang ada dialog antara para ulama dengan tokoh-tokoh agama yang lain pada saat itu, nggak ada masalah, jadilah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kalau pakai logika itu Bapak Ibu sekalian, kalau pada akhirnya Indonesia ini terpolarisasi, terpecah, terbelah, maka itu artinya peran ulama dan tokoh agama itu sudah mulai berkurang di tengah-tengah masyarakat. Atau kekuatan para ulama, kekuatan ilmu para ulama itu sudah jauh tidak diterima oleh masyarakat. Nah, apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, Tuan Guru, ulama, tokoh agama itu menjadi faktor penting, tetap menjadi faktor penting untuk merawat kebangsaan Indonesia. Nah, syukur alhamdulillah kita punya Tuan Guru Batak ya, Tuan Syekh Abdurrahman Raja Gugu, yang sekarang diteruskan oleh Tuan Syekh Ahmad Syaban Ar-Rahmani Raja Gugu, yang sudah menunjukkan kekuatan ulama setidaknya di desa Jawa Tengah ini, di Kecamatan Hanutuan dan di Kabupaten Simalungun. Saya tahu persis bagaimana Bapak dan Ibu saling bergotong royong, beda agama, siapapun diterima oleh Tuan Syekh, masalah apa saja diladeni, gak memandang dari latar belakang agama apapun. Nah, yang itu juga didukung oleh kebudayaan kita Bapak Ibu. Jadi selain agama kita mengajarkan begitu,
atau agama yang lain juga mengajar begitu, kebudayaan Indonesia juga seperti itu. Jadi tidak ada alasan sebetulnya Indonesia ini bisa terbelah, apalagi hanya sekedar beda pilihan orang. Pilihan itu kan biasa aja Bapak Ibu sekarang. Ada pilihan hari ini kita mau makan rendang, mau makan telur, mau makan ikan. Apakah kita harus dibunuh, harus dibenci ketika kita mau makan ikan hari ini? Atau besok kita mau makan ayam? Sama kan? Apakah kita salah, dipersalahkan kalau memilih misalnya si A untuk menjadi pemimpin kita? Ini soal pilihan saja. Orang pilihan keyakinan saja kita hargai kok. Kita menghormati pilihan siapa yang kita berkeyakinan Islam, berkeyakinan Katolik, Kristen, itu kita hargai. Kok kita pilih orang aja kita ribut? Nah, Bapak Ibu sekalian, itu faktor yang pertama. Jadi memang ada kunci peran ulama dan tokoh agama. Tetapi yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian adalah membangun keakraban sosial itu di antara kita, masyarakat. Peran ulama penting, tapi kalau misalnya kita bebankan kepada ulama dan tokoh agama saja, itu juga tidak fair. Nah, oleh karena itu kita juga sesama anggota masyarakat harus membangun kesadaran bahwa kita pasti akan jauh lebih kuat kalau kita sering bersama-sama daripada kita sendiri-sendiri. Sebagai makhluk sosial kita pasti harus membutuhkan satu sama lain. Itu sudah sunatullah, nggak bisa kita diciptakan di muka bumi ini beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, itu kan untuk saling mengenal, untuk saling bersilaturahim. Silaturahim itu kata Rasulullah memperpanjang umur, menambah rezeki, menambah jaringan dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, mudah-mudahan kalau kita senantiasa menghormati ulama, ya, menghormati tokoh-tokoh agama kita, terus kita membangun kesadaran sebagai warga negara yang saling membutuhkan sesama warga negara yang lain, insya Allah mudah-mudahan Indonesia ini tetap satu, berdaulat, dan punya potensi menjadi negara maju dan besar. Bapak Ibu sekalian, yang ditakuti oleh masyarakat dunia itu kalau memang Indonesia ini solid, Indonesia ini bersatu. Karena kalau kita solid, kita bersatu, kita kuat, kita besar. Ya, negara kita ini negara kaya luar biasa. Tidak ada negara di dunia manapun yang sekaya Indonesia, semuanya ada. Nah, karena kita kaya, karena kita banyak jumlahnya, sekarang 270 orang, maka kalau kita solid, orang itu takut. Nah, makanya kita sering diganggu. Pertanyaannya adalah kita mau tetap kayak gini, mau kita tetap susah, atau kita mau maju. Nah, kalau kita mau maju, kita harus satu, kita harus solid. Karena begitu kita solid, kita kuat, kita menghormati ulama kita menghargai tokoh agama kita sadar akan kemajuan kita, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang besar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat buat kita semua, terutama Tuan Guru Batak, Tuan Syekh Ahmad Syaban Mahramani Raja Guguk, dan kita doakan pada Allahyarham almarhum Tuan Guru Batak, Tuan Syekh Abdurrahman Raja Guguk, ya, seluruh amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya kira sama-sama kita membekas apa yang menjadi amal ibadah almarhum kepada kita semua, terutama warga di desa Jawa Tengah ini sangat terasa.
ya, dosanya diampuni dan ditempatkan di sisi Allah yang sebaik-baiknya, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa supaya ajaran-ajaran almarhum dan juga ajaran dari Tuan Guru Batak, Tuan Syekh Ahmad Syaban ini bisa menjadi penyemangat dan memberikan inspirasi spiritual buat kita untuk berjuang terus terhadap perjuangan umat, perjuangan bangsa dan negara kita. Saya akhiri, terima kasih. Nasunullah fatul qarib wa basyirin mu'minin. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk narasumber. Kita minta kepada Tuan Guru Sohibul Bait untuk memberikan sambutan sekaligus closing statement, Tuan Guru ya. Kepada Tuan Guru kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Khoras. 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 Bapak Ibu sekalian, para tokoh kita, para tuan-tuan guru, para ulama, para tokoh agama, tokoh pemuda, saya tidak sebut lagi satu persatu. Atas nama keluarga besar Tuan Guru Serambi Besalam Simalungun, saya sebagai pewaris pelanjut silsilah Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk Al-Khali Naqsabandi mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh Bapak Ibu hadirin sekalian atas keringanan langkah, atas kehadiran, atas dukungan baik material maupun moral dan doa semua. Jujur, saya ingin meneteskan air mata bahwa bagi saya dialog kebangsaan refleksi hall Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk adalah momentum sejarah penting bagi kami. Satu saat ini akan saya gagas untuk lebih matang untuk kita bawa dalam event dan konteks event-event nasional. Solo. Karena memang saat ini sesungguhnya kita bukan hanya menghargai tokoh-tokoh yang besar di mata sejarah. Ternyata di kampung-kampung juga ada ulama, ada mursyid Tuan Guru, ada tokoh agama yang dia juga memiliki ketulusan untuk mencintai negeri ini, menjaga kebersamaan, keragaman, kebinekaan, kemajemukan dan kepersaudaraan kebangsaan kita. Saya kira peran tokoh kampung ini, ulama kampung ini jauh lebih besar, jauh lebih penting untuk juga sama-sama kita teladani seperti yang disampaikan oleh Bang Doli tadi. Kalau tokoh agama guyup rukun, bangsa ini rukun. Tapi percayalah, jika tokoh agama, ulama dan tokoh agama tidak guyup lagi, sudah terpecah, negara ini pun bubar. Itu tadi yang dapat saya petik dari semua narasumber ini. Terima kasih kepada Bang Dr. Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua Komisi 2 DPR RI. Kita doakan beliau terus diberikan Allah kesehatan, kesuksesan dan keberkahan untuk mengabdi untuk bangsa dan negara. Kemudian kepada tokoh Sumatera Utara Bang Haji Rusdi, kemudian Ketua KPU, saya terharu betapa ini penting sampai Ketua KPU Sumut pun hadir. Kemudian tokoh Sumatera Utara Tuan Sugiat Santoso yang juga komisaris salah satu BUMN. Kemudian Bang Ridwan sebagai putra kehormatan Pondok Persulukan. Dan bersama kita juga dari tadi menemani acara ini Ketua DPRD Simalungun, Bapak Timbul Jaya. Kita kasih plus untuk beliau. Banyak tokoh pemuda, ada Ansor lagi, ada Banser, kemudian para akademisi, para tuan guru dari Tanjung Balai, Syekh Ridwan, Tuan Guru dari Tebing, Syekh Daim Panjaitan,
Tuan Guru dari Sekepayang, Syekh Abu Sakhir, Tuan Guru dari Medan, Syekh Solahuddin Nasution, ada Syekh Mukhlis, Tuan Guru Batubara, ada Syekh Effendi. Mohon maaf, banyak tuan guru di sini dan juga tokoh-tokoh lintas agama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mudah-mudahan ke depan ini dapat kita bukukan, dan saya kira ini juga menjadi inspirasi kepada seluruh tuan-tuan guru daerah. Mari kita ambil kearifan mereka, mari kita ambil keteladanan mereka. Saya kira demikian, dan atas nama keluarga mengucapkan terima kasih. Dan saya kira forum ini menjadi asik dan teduh dan nikmat, menarik karena ada pemandu yang handal dan profesional, Datuk Ansaria Mama, sosiolog Sumatera Utara. Beliau ini sesungguhnya narasumber internasional, alumni Belanda. Bapak, Ibu, beliau ini alumni Belanda. Datuk, tokoh Sumatera Utara. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Izinkan kami memimpin doa sejenak menutup acara ini. Ala hajiniyah likulin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, di siang menjelang sore hari ini kami telah melaksanakan serangkaian acara memperingati haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk yang kami rangkai dengan silaturahim tokoh dialog kebangsaan dengan tema membangun harmoni keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi. Ya Allah, tema ini kami angkat untuk menguatkan kembali rasa persaudaraan kami. Kami ingin meneladani guru-guru kami, ulama-ulama yang kau ridhoi, dan para orang-orang tua kami yang mengajarkan kearifan keteladanan, mengajarkan akhlak, mengajarkan ilmu, yang kemudian juga saat bersamaan mengajarkan kami tentang kebersamaan dan mensyukuri indahnya perbedaan dengan sembari menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur hari ini terang, hari ini cerah. Semoga ini pertanda bahwa kegiatan ini kegiatan yang mendapatkan curahan rahmat dan ridho. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji Engkau atas segala karunia-karuniamu, segala pertolongan-pertolongan. Tolonglah kami untuk menyelenggarakan kehidupan agar senantiasa hidup kami lebih baik dari hari ke hari, dan kami menjadi hamba-Mu yang khairun nas, hamba-Mu linnas, hamba-Mu yang bermanfaat terhadap sesama manusia, sesama makhluk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada narasumber kami ucapkan ribuan terima kasih atas apa-apa yang telah disampaikan dalam rangka pencerahan bagi kita masyarakat Sumatera Utara. Iya, ini kegiatan rutin tahunan sebenarnya. Kita setiap tahun mengadakan haul kewajiban Guru Batak Syekh Abdul Rahman Raja Guguk dan Khalid. Kebetulan tahun ini kita atas dasar saran-saran banyak tokoh dirangkai dengan silaturahim tokoh dan dialog kebangsaan. Tema yang diambil itu sengaja, yakni membangun harmoni keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi. Karena memang saatnya tokoh-tokoh agama, ulama terkhusus agar hadir pada garda terdepan untuk merekatkan kebangsaan. Ini kan bentar lagi musim pemilu. Seringkali musim pemilu itu membuat kita tergesek dan terpecah. Jadi kita ke depan bagaimana melewati itu dengan rasa senang, gembira, tidak membangun kebencian,
guyup dan harmoni meskipun beda pilihan. Dan semangat itu juga ada ditonjolkan oleh Tuan Guru yang kita hari ini kita peringati HOL. Jadi ini kita bangkitkan kembali supaya kita makin kuat dalam menjaga kemajemukan dan kebinekaan. Menjadikan keutuhan bangsa di atas segala kepentingan apapun. Itulah, menjadikan keutuhan bangsa di atas segala kepentingan apapun. Itulah pesan kita ingin sampaikan dari Majelis Ulama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Haji Nopri Aritonang, SHMH, anggota DPR RI Komisi 3 mengucapkan selamat dan sukses silaturahim tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Gugu pada hari Rabu 7 September 2022. Tema peran ulama, tokoh agama membangun harmoni, keakraban sosial dan melawan politik polarisasi. Kami mengapresiasi atas ketokohan Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Saban Raja Gugu sebagai penerus yang menghadirkan kegiatan ini untuk meneguhkan persatuan dan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Kami senantiasa berperan aktif mendukung kegiatan keagamaan kebangsaan Tuan Guru. Saya telah mewakafkan satu gedung yang diberi nama Gedung Haji Nopri Aritonang sebagai bentuk dukungan dan kebanggaan kami atas kiprah Tuan Guru Batak. Sekali lagi, mari kita hadirkan dan sukseskan kegiatan mulia ini. Insya Allah bermanfaat untuk umat dan bangsa. Amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Rahmat Shah, Ketua Palang Merah Indonesia Sumatera Utara, mengucapkan selamat dan sukses silaturahmi dan dialog kebangsaan refleksi dari HOL ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Gugu pada Rabu 7 September 2022 dengan tema peran ulama dan tokoh agama membangun harmoni, keakraban sosial, dan melawan politik polarisasi. Saatnya para tokoh agama semakin solid untuk membangun harmoni dan persaudaraan serta melawan segala bentuk perpecahan dan kezoliman dengan kebersamaan saling membantu demi kebaikan semua ke depan. Inilah saatnya kita membangun silaturahmi dan kebersamaan. Semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan juga insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa akan meridhoi niat baik dan mulia kita semua. Sekali lagi kami mengapresiasi Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Saban Raja Gugu sebagai generasi penerus yang kita kenal, ulama perekat bangsa dan juga seorang yang aktif dan berbagai kegiatan untuk kebaikan kita semua. Semoga kegiatan mulia ini berjalan dengan baik dan kita diberi rasa kebersamaan selama-lamanya demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swanti. Om. Saya Dr. J.S. Saragih mengucapkan selamat dan sukses haul ke-13 Pondok Persulukan Tuan Guru Batak Syekh Ahmad Sahban Raja Guguk. Saya juga memberikan apresiasi atas silaturahim tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak tanggal 7 September 2022. Mari kita hadirin bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas Mahubata Ganupan. Saya Radiapo Hasiholan Sinangga, Bupati Simalungun. Selamat dan sukses silaturahmi tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 dengan tema peran ulama tokoh agama membangun harmoni keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi. Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengapresiasi Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sahban Raja Guguk sebagai penerus yang mengadakan kegiatan ini untuk meneguhkan persatuan dan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Semoga kegiatan ini menguatkan rasa persaudaraan kita sesama anak bangsa, bergotong royong, marharuan bulun, meniaga dan membumikan nilai-nilai Pancasila serta mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia. Terima kasih Horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendrianto Sitorus, SMM Bupati Labuan Batu Utara. Saya Haji Samsul Tanjung, STMH, Wakil Bupati Labuhan Batu Utara. Mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan kegiatan silaturahmi, tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul 13 tahun Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk pada tanggal 7 September 2022. Dengan tema para ulama, tokoh agama, membangun keakraban sosial, melawan politik polarisasi. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengapresiasi Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sahban Raja Guguk sebagai penerus yang mengadakan kegiatan ini untuk meneguhkan persatuan dan persaudaraan kita sesama anak bangsa. Terus bergotong royong, menjaga dan membumikan nilai-nilai Pancasila serta mewujudkan bangsa Indonesia yang berdaulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Suryati SC, Bupati Asahan, mengucapkan selamat dan sukses silaturahim, tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk pada hari Rabu 7 September 2022 dengan tema peran ulama, tokoh agama membangun harmoni, keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi. Kami bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan berterima kasih serta mengapresiasi Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sahban Raja Guguk sebagai penerus Tuan Guru. Tentu kami mendukung dan mendoakan agar dakwah Tuan Guru Batak untuk meneguhkan persatuan dan persaudaraan kita sesama anak bangsa tetap berjalan dan istiqomah. Sekali lagi, mari kita hadiri dan sukseskan kegiatan mulia ini.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada Rumah Persulukan Tuan Guru Batak Tuan Syekh Dr. Haji Ahmad Sa'ban El Ramani yang ke-13 hari Rabu 7 September 2022 yang akan datang. Kita berharap dengan acara haul ini modernisasi ke agama untuk kerukunan dan kedamaian bagi pembangunan Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Kota Sumatera Utara. Harapan kita juga dakwah untuk senantiasa zikir ingat kepada Allah akan terus dikembangkan lewat Rumah Persulukan ini, sehingga generasi penerus kita akan terus menjadi generasi yang Qurani dan sekaligus nilai-nilai kebangsaan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Zahir MAP, Bupati Batubara, mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya silaturahmi tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk pada hari Rabu 7 September tahun 2022 dengan tema peran ulama tokoh agama membangun harmoni, keakraban sosial dan mencegah politik polarisasi. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan berterima kasih serta mengapresiasi Tuan Guru Batak Syekh Dr. Ahmad Sa'ban Raja Guguk sebagai penerus Tuan Guru saat ini yang menghadirkan kegiatan ini sebagai upaya kelanjutan dakwah untuk meneguhkan persatuan dan persaudaraan kita bersama-sama anak bangsa. Mari kita hadiri dan sukseskan kegiatan mulia ini. Kita rawat kebinekaan demi terwujudnya Indonesia yang aman, damai dan sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anus Nixon Dababan MSI, Bupati Tabon Utara, mengucapkan selamat dan sukses silaturahmi tokoh dan dialog kebangsaan refleksi haul ke-13 Tuan Guru Batak Syekh Abdurrahman Raja Guguk pada Rabu 7 September 2022 dengan tema peran ulama, tokoh agama, membangun keakraban sosial dan melawan politik polarisasi. Saatnya para tokoh-tokoh agama semakin solid untuk membangun harmoni dan persaudaraan serta melawan segala bentuk perpecahan. Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berterima kasih serta mengapresiasi Tuan Guru Batak Syekh sebagai penerus yang kita kenal ulama perekat bangsa. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Horas, 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 merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
bersyukur kepada Allah, saya kesempatan ini ingin mengucapkan selamat haul ke-13 Tuan Guru Abdurrahman Raja Guguk, sekaligus dirangkai dengan kegiatan dialog kebangsaan dan silaturahmi tokoh. Saya ingin mengapresiasi gerakan dakwah yang dilakukan oleh Tuan Guru Dr. Syekh Sa'ban Raja Guguk. Apa yang beliau lakukan dengan senantiasa membangun silaturahim dengan banyak tokoh, banyak orang-orang yang punya kepentingan terhadap kebaikan agama, bangsa dan negara ini, adalah sesuatu yang positif, yang saya kira juga mesti bisa dilakukan oleh tokoh-tokoh lainnya. Selamat melaksanakan haul, selamat berdialog. Semoga silaturahim kita semua bisa terus terjaga dengan baik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.